Shalom adik-adik, selamat pagi, siang, sore, kapanpun, dimanapun adik-adik menonton video ini. Syukur pada Tuhan hari ini kita bisa ketemu lagi untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini Kak Joshua mau bawa satu cerita yang ada di Alkitab tentang bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya, Tuhan memanggil orang-orang yang mungkin adik-adik pernah baca ceritanya. Dan salah satu orang yang akan kita pelajari adalah tentang panggilannya Musa. Kita mau lihat Alkitab kita membuka Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6, Kak Joshua baca. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak itu dan berkata kepadanya, "Musa, Musa." Lalu ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan bisa memanggil siapa aja, Tuhan bisa memanggil orang berbagai macam latar belakang dengan cara yang macam-macam. Kita tahu ada cerita Tuhan memanggil muridnya ketika murid-muridnya lagi kerja, mereka lagi di pinggir pantai, mereka lagi mencari ikan. Ada juga yang Tuhan panggil ketika mereka lagi berbuat jahat. Dia misalkan contoh kisahnya Paulus. Paulus dipanggil Tuhan ketika Paulus waktu itu dia jahat gitu ya. Dia suka nangkepin murid-muridnya Tuhan Yesus waktu itu dan Tuhan panggil. Ada juga yang Tuhan panggil ketika dia masih kecil, masih muda. Adik-adik mungkin ingat ceritanya Samuel. Samuel waktu itu masih kecil di bait Allah, tiba-tiba dia dengar suara. Ternyata dia dipanggil Tuhan ketika dia tidur dipanggil. Ada juga yang mungkin yang seperti yang kita tahu gitu ya, dipanggilnya nggak pas kecil gitu, ketika udah dewasa. Jadi cerita di Alkitab tuh banyak banget gitu ya ngasih tahu kita bahwa Tuhan Yesus itu bisa memanggil semua orang dengan cara yang macam-macam. Kenapa? Karena kita tahu ya, kita kemarin udah belajar bahwa tugas kita sebagai murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan, membawa bangsa-bangsa, seluruh bangsa di dunia untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini tadi barusan Kak Joshua bacain ada satu contoh gimana sih caranya Tuhan memanggil orang untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi saksinya. Dalam kisah ini memanggil Musa, dan caranya cukup hebat ya, caranya luar biasa dengan cara menunjukkan, menampilkan suatu mukjizat. Jadi kalau tadi kita baca di Keluaran disampaikan ada semak belukar, ada bayangin ada satu tanaman gitu ya, mungkin tanamannya nggak terlalu tinggi, bukan pohon yang gede, tanamannya agak kecil, mungkin setingginya Musa atau lebih pendek sedikit, kelihatannya kayak nyala gitu ya, kayak ada lampunya mungkin, atau kayak ada api gitu ya, kayak api, ada bayangin lilin api kan menyala gitu ya, menampilkan cahaya. Tapi kok dilihat api si semaknya ini kok nggak kebakar. Ini kan satu hal yang mungkin menurut kita bingung gitu ya, dan kita bisa bilang ini mukjizat gitu. Dan kita tahu kelanjutannya di Keluaran 3 kalau ada mau baca, akhirnya disampaikan, dijelaskan apa yang jadi rencana Tuhan buat bangsa Israel, dan kita tahu kelanjutannya Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya. Tadi kita tahu bahwa Tuhan bisa manggil siapa aja dengan cara apa saja,
baik cara yang mungkin sederhana, cara yang mungkin simple, dan bisa juga dengan cara mukjizat gitu ya. Pertanyaan Kak Joshua, kira-kira Kak Joshua, kita udah dapat tugas nih untuk menjadi saksi. Kemarin Desember kita belajar gimana caranya kita bisa menjadi saksi melalui tingkah laku, perkataan, perbuatan. Kita harus menjadi saksi. Pertanyaan Kak Joshua, kalau tadi disampaikan salah satu caranya dengan mukjizat, emang mukjizat masih ada Kak? Emang Tuhan Yesus masih pakai mukjizat di tahun sekarang ini, di 2026 ini? Jawabannya masih, adik-adik. Adik-adik tahu ada satu ayat dikatakan Tuhan Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang bikin mujizat pas zaman Musa adalah Tuhan yang sama juga yang melakukan mujizat di perjanjian baru, adalah Tuhan yang sama juga yang bisa melakukan mujizat sampai sekarang ini. Mungkin adik-adik sering dengar cerita, kesaksian, atau mungkin nonton di video bagaimana kuasa Tuhan bisa berkarya begitu luar biasa, kesaksian-kesaksian yang mungkin adik-adik dengar dari pendeta atau dari orang tua adik-adik, orang sakit dijadikan sembuh. Padahal mungkin dia berdoa, padahal mungkin kata orang mungkin mustahil, tapi itu bisa kejadian. Itu tanda bahwa mukjizat masih ada. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu walaupun secara fisik sudah naik ke surga, tapi ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa buat adik-adik, buat Kak Joshua. Jika Tuhan berkehendak, mukjizat bisa aja terjadi. Dan akhirnya ketika mukjizat terjadi, tadi tuh sama seperti Musa ngelihat mukjizat, mukjizat itu harapannya bisa menjadi saksi, bisa menjadi tanda yang membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu gitu ya, mungkin pertanyaan Kak Joshua, Kak, gimana kalau gitu Kak caranya untuk bisa membawa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, salah satunya dengan mukjizat. Caranya gampang adik-adik. Kalau misalkan adik-adik pernah dengar satu ayat, iman sekecil biji sesawi, iman yang kecil banget itu bisa memindahkan gunung. Ketika adik-adik percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, kita adalah saksinya, dan Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, kita meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus bisa menjawab persoalan. Kita bisa lihat ayatnya di Markus 11. Kita coba buka deh. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Kita lihat Markus 11 ayat 23 sampai 24. Oke. Markus 11 ayat 23 sampai 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi adik-adik, kalau misalkan adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, adik-adik percaya bahwa kita adalah saksinya, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang mustahil sekalipun, mujizat sekalipun, Tuhan Yesus bisa. Kalau Tuhan berkehendak bisa memberikan mujizat buat adik-adik, sehingga semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mungkin adik-adik saat ini juga sedang membutuhkan, mungkin satu saat adik-adik bakal membutuhkan juga, Tuhan, aku ada keinginan sesuatu, aku membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Mungkin secara manusia kayaknya mustahil, tapi kita belajar percaya saat ini bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Tuhan Yesus yang dulu adalah Tuhan Yesus yang sama sampai sekarang ini, dan ia masih sanggup melakukan mujizat sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu adik-adik firman Tuhannya pada saat ini.
kita sama-sama belajar ketika adik-adik mungkin dapat kesempatan, adik-adik dihadapkan tantangan, suatu percobaan, satu keperluan, adik-adik membutuhkan kuasa Tuhan. Pertama kita mau belajar percaya bahwa mujizat itu masih bisa terjadi, mujizat itu masih ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan adik-adik. Kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita belajar percaya bahwa Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus mampu melakukan mujizatnya, bahkan untuk yang mustahil sekalipun ya adik-adik. Tujuannya apa? Salah satunya tujuannya itu supaya bisa membuat setiap orang, semua orang semakin percaya kepadanya, dan kita bisa dipanggil untuk menjadi saksi, untuk menjadi pelayannya Tuhan Yesus, seperti amanat agung yang kita udah belajar, menjadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan Yesus, menyatakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada seluruh bangsa bahwa Tuhan Yesus sudah ada, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada keselamatan selain melalui Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Itu firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, adik-adik, kakak-kakak, semua yang menonton video ini, bahwa mujizat-Mu masih ada karena Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus ada bersama dengan kami kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun kami ada, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar biar firman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pengingat, bisa meneguhkan iman percaya kami di saat kami memerlukan Tuhan, di saat kami membutuhkan mujizat-Mu. Kami mau memanggil nama-Mu, kami mau berseru kepadamu ya Tuhan, memohon hanya kepadamu, karena hanya pada Tuhan Yesuslah kekuatan mujizat dapat terjadi, karena hanya Engkaulah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil sekalipun. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan buat kami, bisa kami ingat, kami hafal, dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.